Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekaman ini adalah hasil rekaman saya, Hasan Madura, dengan pendeta David Salim. Pendeta David Salim ini tidak bisa atau tidak mampu menjawab apa yang saya tanyakan. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Kenapa Maria bisa bebas bisa terlepas dari hukuman rajam? Namun pendeta David Salim ini hanya muter ke sana, muter ke sini, memfitnah sana, memfitnah sini gitu loh. Dan tidak pernah menjawab alasan apa yang membuat Yahudi ini melepas Maria, membebaskan Maria dari hukuman rajam. Maka dari itu silahkan dan jangan pernah skip hasil dialog ini gitu loh. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Mudah-mudahan sub Anda di golongan sebagai Anda telah mendukung channel-channel dakwah gitu loh. Terima kasih, selamat menonton, selamat menyaksikan gitu loh. Mas, sekali lagi gini ya, jawaban Anda tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan gitu loh Mas. Pertanyaannya gini loh, bukan masalah saksi ini Mas ya. Ini masalah kalau Maria itu sudah hamil, tua dan melahirkan, dan ternyata Maria ini tidak punya suami, maka kan sudah terbukti bahwa Maria ini berzinah, kan begitu. Ini sudah terbukti karena punya hamil gitu. Ibaratnya gini Mas, tetangga sampean itu ada tetangganya gitu loh. Kemudian tetangganya itu dia itu hamil dan melahirkan bayi. Tapi tetangga Anda ini, si perempuan itu gak punya suami, tapi dia itu hamil dan punya anak gitu. Nah, itu kan sudah terbukti dari hamil dan punya anak itu sebenarnya dia itu berzinah gitu loh. Artinya kan begitu, secara rasional ya begitu gitu loh. Nah, ketika peristiwa Maria ini kan punya Maria ini kan hamil tua sehingga malu gitu loh, karena orang-orang Yahudi memfitnah seperti itu, seperti bahwa Maria ini berzinah gitu loh, karena hamil dan punya anak tanpa menikah gitu loh. Ini adalah sebuah perzinahan gitu, sehingga orang Yahudi kan percaya hukum rajam, maka seharusnya hukum itu kan ditegakkan. Nah, persoalan yang saya tanyakan, apa penyebabnya sehingga Maria ini tidak dirajam gitu loh. Padahal Yahudi ini adalah taat kepada hukum-hukum Taurat gitu loh. Itu loh. Kalau Anda mengatakan, oh karena tidak ada saksi gitu. Tidak ada saksi tetapi bukti membuktikan gitu loh. Bahkan orang Yahudi itu kan memfitnah bahwa Maria itu pada saat itu kan fitnah itu gencar-gencarnya gitu loh. Maria ini adalah berzina, maka harus dirajam apa segala sesuai hukum yang ada di Yahudi gitu. Dan itu terbukti gitu loh. Dia itu hamil tidak punya suami gitu loh. Dia itu melahirkan tidak punya suami. Ini kan sebuah bukti. Kan mudah aja dirajam sebenarnya ini. Nah, ini apa yang membuat orang Yahudi tidak merajam itu apa gitu loh. Sedangkan orang Yahudi itu taat kepada hukum rajam itu gitu. Hukum Taurat ini ditaati. Gak bisa orang Yahudi melanggar hukum ini gitu. Nah, apa yang menyebabkan? Beda dengan ini, beda dengan begini. Oh, ini berzina gitu. Tapi itu harus ada bukti gitu. Harus ada saksi 2 orang baru dirajam gitu. Kenapa? Dia itu tidak hamil kan, cuman dia dituduh berzina gitu. Itu harus membutuhkan 2 saksi. Namun jika sudah hamil, dia itu seorang perawan, tidak punya suami, kemudian itu melahirkan anaknya ini kan tetap dianggap anak haram, anak zina gitu ya. Nah, ini anaknya ini
sebenarnya apa ya, Maria ini kan sudah terbukti, Maria ini sudah terbukti dia itu lahir tanpa punya suami. Ini kan secara logisnya kan dia itu memang apa ya, hasil dari perzinahan gitu, kan begitu. Nah, yang membuat orang, yang saya tanyakan, yang membuat orang Yahudi tidak menjadi merajam Maria itu apa gitu loh, menurut Alkitab Anda gitu loh. Itu yang perlu Anda jawab gitu loh. Selalu saya gini ya, pakai pikirannya ya Mas ya. Coba kamu tanya dong, itu ada orang Yahudi masuk Islam, alasannya apa gitu loh? Alasannya apa? Apakah mereka percaya Muhammad itu nabi? Alasannya apa Muhammad jadi nabi? Kalau saya baca, Muhammad itu bukan dari wahyu, nabi. Selalu saya gini ya, pakai pikirannya ya Mas ya. Coba kamu tanya dong, itu ada orang Yahudi masuk Islam, alasannya apa gitu loh? Alasannya apa? Apakah mereka percaya Muhammad itu nabi? Alasannya apa Muhammad jadi nabi? Kalau saya baca, Muhammad itu bukan dari wahyu nabinya. Itu waktu dia katanya terima wahyu di Gua Hiro ya, terus pulang-pulang kan ketakutan tuh. Ya, minta diselimutin dan segala macem. Nah, terus Khadijah kan nanya kenapa ya kan? Nah, Muhammad bilang dia terima wahyu. Nah, tapi wahyunya itu kan sebenarnya nggak jelas ya kan? Masa wahyu membuat orang ketakutan? Dan Muhammad juga nggak menyebutkan itu dari Jibril. Dia juga nggak tahu. Makanya saya bandingkan ya, kalau di Alkitab itu Gabriel itu memperkenalkan diri, ngerti nggak sih? Nah ini Jibrilnya itu siapa? Nggak memperkenalkan diri, malah main cekek aja itu. Malaikat apaan? Itu setan mas. Terus terang saya ngomong ya, mungkin agak nyakitin sih. Ya soalnya kalau bukan malaikat siapa lagi ya kan? Malaikat itu kan utusan Tuhan. Nah kalau utusan Tuhannya beda dengan yang ada di Alkitab, ya siapa lagi? Ya pasti bukan malaikat. Siapa kalau bukan malaikat coba? Itu satu ya. Nah terus nanti Khadijah yang menegaskan, Muhammad udah nggak usah takut, kamu itu nabi. Nah Khadijah yang pertama kali memberitahu Muhammad itu nabi gitu loh. Muhammadnya sendiri nggak tahu apa-apa pada waktu itu ya. Nah sekarang ada alasan orang Yahudi masuk Islam. Saya kepengen tahu orang Yahudinya apa sebabnya gitu loh. Kalau menurut saya sih memang dia nggak ngerti apa-apa ya orang Yahudinya. Ya minta maaf gitu loh. Orang Yahudi kalau ngerti itu nggak mungkin dia pindah agama dari keyahudiannya, itu tidak mungkin itu ya. Makanya sampai sekarang nih, bahkan orang Yahudinya yang Kristen sekalipun itu pun masih belum terlalu banyak, ngerti? Tapi nanti ya, mendekati hari akhir, orang Yahudi akan banyak yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nih, saya mau katakan begini. Orang Yahudi memang alot sekali, betul. Mereka tetap berpegang pada Torahnya Musa. Nah, itulah yang disebut kitab perjanjian lama ya, atau tanah lah. Nah, ini boro-boro mau masuk Islam gitu loh. Kalian itu, aduh, ya gini ya membenarkan agama sendiri. Ya membenarkan agama sendiri sih, ya boleh-boleh aja lah ya. Saya bilang kalau orang jual kecap aja kan selalu bilang kecapnya nomor 1. Ya silakan aja, nggak apa-apa gitu loh. Kalau kalian bilang ada orang Yahudi, bahkan pemimpin agama lah ya, ya coba tanyakan alasannya apa, biar saya juga tahu gitu loh. Ada orang Kristen juga yang katanya udah pendeta lah, udah sekolah, masuk Islam. Saya juga kepengen tahu alasannya apa sih gitu loh.
Kalau menurut saya sih nggak mungkin ya ada Yahudi masuk Islam. Kristen bisa masuk Islam, kecuali memang Kristennya juga nggak ngerti. Ya, kayak sampean aja nih, saya bilang, Mas, itu Quran kalian itu bukan wahyu loh. Kalian aja nggak mau percaya gitu loh ya. Udah pernah kan saya bahas kan, kenapa Quran itu bukan wahyu kan? Gampang. Isinya aja beda dengan Torah gitu loh. Ini saya aja tahu, Mas, isinya aja beda dengan Torah. Apalagi orang Yahudinya. Coba kamu tanyain dong, apa sebabnya Yahudi bisa masuk Islam? Apa mabok apa gimana Yahudinya, ya kan? Ngerti nggak sih? Orang saya aja tahu isi Torahnya beda dengan Quran lah, ini orang Yahudi. Nggak tahu Torahnya beda dengan Quran, terus masuk Islam. Ya keblinger saya bilang. Nangkep ya? Jangankan orang Yahudi, sampean aja Islam nih, saya udah katakan itu Quran tuh bukan wahyu loh. Wahyu apaan? Wahyu itu tidak ada yang lewat perantara Jibril. Jibril itu nggak ada. Wahyu itu harus Allah sendiri atau Allah sendiri yang ngomong gitu loh. Tapi di Quran kalian kan nggak pernah Allah kalian tuh ngomong gitu. Di mana coba? Selalu lewat Jibril kan? Jibrilnya siapa? Nggak jelas. Waktu dicek isinya Quran dengan Torah, beda. Dengan Injil, apalagi. Terus Muhammad mau itu minta kenabian. Ada katanya di perjanjian lama. Itu saya sudah cek, itu bukan nubuatan Muhammad. Aduh, ini Muslim nih. Tapi kalian juga tetap nggak mau percaya kan? Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Silakan aja kalau udah dikasih tahu bahwa itu bukan yang benar, tetap aja kekeh ngengkeng kan kalau orang Jawa bilang ya. Ya silakan nggak apa-apa. Ya kalau atas dasar nama toleransi ya silakan aja. Tidak ada paksa memaksa. Saya hanya menjelaskan ya bahwa Quran itu memang bukan wahyu, sudah itu aja. Muhammad bukan nabi. Nah, terus kalau kalian bilang ada Yahudi yang bisa masuk ke Islam, tanyain sebabnya apa. Demikian juga kalau ada Kristen yang mualaf, tanyain sebabnya apa. Ngerti gak? Kalau buat saya serba tidak mungkin lah ya. Itu kitab sucinya sudah ada lebih dulu. Masa yang muncul duluan menganggap dirinya paling benar, padahal isinya beda. Wahyunya nggak jelas. Kitab suci yang terdahulu emang bukan wahyu Allah. Ada itu semuanya wahyu Allah malah. Nah kalian yang wahyunya Jibrilnya nggak jelas malah mengaku ini wahyu Allah, gimana sih? Ya kalau kalian terbuka pikirannya nih, ya itu aja udah cukup lah ya. Apalagi nanti isinya katanya Allah itu tidak punya anak. Yang mengatakan Allah punya anak itu siapa gitu loh. Itu kan anggapan wahyu kalian sendiri itu, makanya itu bukan wahyu. Tidak ada Allah yang benar punya anak, Mas. Itu hanya ada Allah di zaman Ka'bah sebelum Islam. Itu Allahnya punya anak. Sampai udah tahu belum sih itu? Zaman Ka'bah Allahnya itu ada 3 ya. Dewi Bulan, Hubal, dan Allah. Nah Allahnya ini nanti punya anak 3 putri ya. Alat, Almanat, Al-Husa. Itu anaknya. Nah kalau Muhammad merujuknya ke situ ya silakan aja gitu loh. Memang Allah zaman itu punya anak memang. Nah tapi jangan langsung nyinggungnya kepada Yesus sebagai anak Allah. Terus jadi Allahnya orang Kristen punya anak. Ya ini keblinger lagi kalian itu, gimana sih? Ya, banyak sekali keblingernya Muslim tuh ya. Aduh, kalau saya ngomong memang agak tidak enak ya, seperti kayak merendahkan agama lain. Tapi kebenarannya begitu mau diapain? Ini zaman sudah terbuka, Mas. Ini udah mau selesai loh zaman loh. Ya, dulu sih ya Islam dan Kristen ya masing-masing ya sendiri-sendiri. Sekarang nggak bisa. Udah saling terbuka ya kan.
Islam mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya udah, nggak apa-apa. Sebabnya apa, coba silakan. Oh, cuma nabi dan rasul. Ya itu menurut kitab kalian yang terus terang aja bukan wahyu gitu loh. Terus mau diapain? Mau ngomong apapun bisa kok. Muhammad membelah bulan, bulan yang mana yang dibelah gitu loh, ya kan? Itu gampang aja kalau bulan dibelah ya. Coba sekarang nih, misalnya bulan terbelah dua, kiamat sudah, Mas. Kok kalian tuh memang kayak orang nggak bisa mikir sih, makanya susah ya. Ya, saya bisa mengatakan apa aja gitu loh ya. Apa aja gitu loh ya. Tapi berdasarkan pikiran yang sehat ya. Saya nggak pernah klaim Kristen itu benar, Kristen enggak. Dari kitab sucinya apa katanya gitu loh. Makanya itu disebut kitab suci gitu loh, karena mengantar kehidupan orang itu nanti masuk ke surga. Itu disebutnya kitab suci. Ngerti? Lah kitab kalian sucinya apa? Makanya saya tanya kan, kalau ada orang Yahudi masuk Islam, apa sih sebabnya? Ya, banyak sekali itu keblinger menurut saya sih ya. Ya, itu. Coba sampean jawab aja ya, karena di Quran kamu kan ada bahwa Maryam itu memang perawan dan melahirkan Isa. Pembelaannya gimana coba? Kalau di dalam kitab sucinya orang Kristen, itu tunangannya namanya Yusuf. Itu baru bertunangan gitu loh. Nah, waktu Marianya mengandung, itu Maria itu udah mau diceraiin gitu loh ya, karena Yusuf kan orang bener. Kalau melihat Marianya mengandung sebelum menikah, ya itu nanti orang lain akan mengatakannya ini hasil perzinahan. Itu udah tahu Yusufnya, makanya mau diputusin dulu pertunangannya diam-diam gitu loh. Tapi kemudian malaikat datang. Malaikatlah yang memberikan keterangan. Ada kan kemarin saya udah kasih ayatnya kan, firmannya itu. Ya sekarang gini aja, kalau malaikat sendiri sudah turun ya jangan takut. Bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak, namanya diberi nama. Namanya juga diberi nama oleh malaikat itu. Malaikat tentu dari Allah ya kan. Namanya Yesus. Jadi pembelanya itu dari Allah sendiri gitu loh, udah pasti itu ya. Dan lagian mau dibuktikan dari mana? Memang nggak ada buktinya kok bahwa dia itu pernah selingkuh dengan si A, si B. Itu nggak bisa, kalau nggak ada bukti itu nggak bisa. Saya udah katakan tidak semudah itu memberikan hukuman, apalagi itu hukumannya hukuman rajam atau hukuman mati. Nggak segampang itu, biarpun hukum Taurat itu tegas juga. Jadi kita nggak bisa mengatakan, kamu pencuri ya? Nah terus rame-rame orang lemparin batu, nggak bisa. Jadi kamu itu pikirannya jangan sesederhana itu, ngerti nggak? Apalagi Maryam yang perawan itu kan sama di Quran juga kan, melahirkan Isa kan? Malah kalian katakan si Maryamnya itu penzina, terus si Isanya itu dalam buayan itu membela ibunya ya kan? Nah menurut saya itu nggak tahu itu dari mana itu datanya itu. Bayi dalam kandungan bisa bicara. Ya itu terserah kalian lah ya. Ya udah, itu kan nggak ada masalah apa-apa itu. Kalau dalam Muslim kan gampang jawabannya. Isanya itu membela diri. Nah kalau melihat bayinya aja udah memberikan keterangan begitu, orang masih berani itu melempar batu. Hanya orang goblok mas. Ngerti nggak orang goblok? Orang bayinya aja udah ngomong kok. Ibuku itu bukan seorang penzina. Ya udah dong, lihat bayi ngomong aja kita udah kaget gitu loh. Apalagi berani menghukum mati lagi. Ya itu orang bodoh banget ya. Itu dari Quran kalian sudah menjelaskan ya. Cukup sebenarnya itu, kalau yang di Quran kalian udah jelasin ya nggak usah nanya lagi. Ya kalau di dalam
hukum Torahnya orang Yahudi ya seperti itu aja. Nggak semudah itu orang melempar batu itu. Nanti kalau satu waktu dianya salah merajam orang, dianya juga mati loh. Jangan main-main. Iya kan? Kan membunuh orang yang tidak bersalah berarti. Jadi harus ada saksi. Saksinya nggak ada. Siapa saksinya? Tunangannya Yusuf juga dia udah pasti memberikan saksi gitu loh. Bahwa memang tidak ada orang yang pernah selingkuhan. Nah, terus kalian mau apa lagi? Mau nuduh bahwa Maryam itu penjinah? Ya Quran kalian dirobek aja gitu loh. Aneh-aneh aja kalau Islam tuh memang nggak pakai sih pikirannya ya. Kenapa saya bilang robek aja? Karena di Quran sendiri pun mengakui bahwa Maryam itu perawan, melahirkan Isa. Nanti Isanya itu yang membela ibunya. Waktu orang-orang mengatakan, kamu anak penjina, ya kan? Kamu berzina Maryam, ya kan? Nah Isanya membela dari bayinya itu, dia bisa ngomong katanya. Ya udah dong, itu udah cukup kan penjelasan Quran kalian. Kalau dalam Kristen saya jelasin kalian sih susah terimanya, lebih gadut lagi. Orang Al-Qurannya aja kalian gak ngerti. Kenapa saya bilang gak ngerti? Ya itu dalam Quran dikatakan katanya bayinya sendiri membela ibunya. Kok kalian masih gak percaya? Ya ngerti gak sih? Kan kadang aneh-aneh aja pertanyaannya itu. Muhammad yang gak ada, nabi-nabinya kalian percaya dia nabi. Siapa yang mengatakan dia nabi? Allah. Mana coba ayatnya? Allah mengangkat Muhammad sebagai nabi itu. Kok kalian percaya yang begitu-gituan? Yang di Qur'annya ada kalian gak percaya. Malah nanya ke saya kenapa Maryamnya itu gak dihukum mati, gak dirajam. Ya itu kalau di Quran ya udah jelas jawabannya. Isa aja yang masih bayi bisa membela ibunya. Selesai udah, kalau kalian percaya Quran ya udah, kenapa nanya lagi? Kan lucu kan? Lucu nggak? Makanya saya bilang kalau kamu nggak percaya Qurannya, robek aja Qurannya. Begini Mas ya. Orang-orang Yahudi itu kan intinya itu kan tahu ciri-ciri Nabi yang akan datang, dan dia itu akan membebaskan bangsa Yahudi kan begitu ya. Terus kemudian dia itu tahu persis ciri-ciri Nabi yang akan datang gitu loh. Orang-orang Yahudi itu menunggu-nunggu Nabi yang akan datang itu ciri-cirinya seperti apa gitu loh. Dia itu mempunyai kekuatan, ya kan begitu. Maka dari situ setelah membaca dan menguji Nabi Muhammad SAW tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, maka orang Yahudi ini masuk Islam karena tahu persis ciri-cirinya gitu loh. Beda dengan Anda yang hanya keluar-keluar tidak tahu apa-apa kan begitu. Artinya orang-orang ahli kitab ini tahu persis melebihi daripada anaknya sendiri. Tanda-tanda Nabi, ciri-ciri Nabi yang akan datang itu tahu persis orang Yahudi gitu loh. Nah, walaupun dia itu tahu, kadang sebagian itu ada yang nggak percaya karena ego gitu. Masa dari bangsa pilihan akan menjadi bangsa yang terbuang. Nah, itu yang membuat orang Yahudi tidak Islam. Sebenarnya orang Yahudi ini tahu persis, mengakui gitu loh. Cuman karena egonya dia itu tidak bisa gitu loh. Nah, banyak orang yang tidak ego kemudian setelah melihat dan membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar seorang nabi, maka dia masuk Islam gitu loh. Karena apa? Karena di dalam Yahudi itu pertama itu nabi-nabi terakhir itu banyak sekali tanda-tanda yang diketahui oleh ahli kitab kan begitu Mas. Itu yang membuat mereka masuk Islam gitu loh. Mas, Anda mengatakan, wahyunya beda, ini beda, Mas. Kalau misalkan sama dengan Bible, ya bukan mewahyukan, bukan utusan Nabi Muhammad gitu loh Mas, tapi cuma membaca Alkitab kan begitu Mas.
yang disebut dengan kitab suci yang terakhir itu memang semuanya itu firman dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui malaikat Jibril, kan begitu. Nah, sebenarnya semua firman Allah itu memang melalui malaikat gitu loh, Mas. Cuman Anda ini kan nggak tahu, jadi akhirnya keblinger gitu loh. Malaikat yang menyampaikan gitu loh. Abraham itu bertemu malaikat juga yang menyampaikan, ketemu malaikat. Ya juga seperti Nabi Musa, Yesus pun juga ketemu malaikat gitu. Bahkan Yesus itu ketakutan ketika bertemu malaikat itu. Ketakutan sampai sampai darahnya itu, keringatnya itu keluar darah gitu, saking takut. Coba Anda bayangkan, takut seperti apa yang keringatnya sampai seperti darah itu saking takutnya. Karena apa? Ciri-ciri malaikat yang datang kepada utusan itu memang gitu, Mas. Awal pertama kalinya itu memang manusia itu ketakutan gitu, Mas. Namun setelah terbiasa akhirnya enggak gitu loh, terbiasa gitu. Pertama kali memang gitu. Termasuk Maria juga ketakutan gitu loh. Jangan takut gitu loh. Ya seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril pertama kali, dia ketakutan seakan-akan itu tercekik gitu loh. Saking takutnya. Kalau Yesus kan seperti keringatnya itu keluar darah, seperti darah, saking takutnya gitu loh. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dan diselimuti. Dan Siti Khadijah ini bukan orang bodoh gitu loh, Mas ya. Dia itu orang memang paman-pamannya, keluarganya itu memang ahli kitab gitu loh. Dia itu mengetahui ciri-ciri itu sebenarnya gitu loh, Mas. Siti Khadijah ini mengetahui, maka dari situ dia itu menguatkan, bertanya lagi kepada yang ahli gitu. Yang ahli, maka kepada pamannya ini, Warokoh ini, kemudian dia itu mengatakan dia itu seorang nabi, bukan karena menguatkan yang mengangkat Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah dan Warokoh, bukan, tetapi karena dia itu mengetahui ciri-ciri seorang nabi gitu loh, Mas, menurut Alkitab mereka gitu loh. Begitu. Itu yang perlu Anda ketahui juga gitu. Kalau Anda hanya ngoceh, nggak ada isinya, itu kan konyol namanya, Mas. Konyol, super konyol gitu loh, Mas. Anda mengatakan kalau sama, misalkan sama dikatakan mencontek, setelah beda dikatakan itu bukan firman, bukan wahyu. Anda ini maunya apa sih gitu loh? Maunya apa Anda ini? Kalau sama dikatakan mencontek, kalau beda dikatakan bukan firman. Itu kan kekonyolan Anda sebenarnya. Masa saya ikut-ikutan konyol gitu? Ya gak mau lah, Mas, ikut konyol seperti Anda, kan begitu. Terus Anda mengatakan, Allah itu tidak punya, siapa sih yang mengatakan Allah itu punya anak gitu, Mas? Istilah anak Allah di dalam Bible Anda itu memang ada gitu loh, Mas. Dan Kristen itu ada menuhankan Maria juga gitu, karena apa? Karena dia itu menganggap ibu Tuhan, maka Tuhan juga itu ada di dalam ajaran kekristenan gitu loh, Mas. Ibu Tuhan, anak Tuhan, dan seterusnya gitu loh. Itu ada, Mas. Anda tidak bisa memungkiri hal itu. Itu bahkan dalam ajaran Kristen itu tentang Tuhan itu berbeda-beda. Konsep ketuhanannya itu berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda tentang konsep ketuhanan? Itu semua karena berdasarkan dogma gitu loh. Ada yang mengatakan Maria itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus dan Bapa, Roh Kudus itu semuanya Tuhan. Ada juga yang tidak percaya Trinitas gitu. Itu konsepnya berbeda-beda. Kenapa tuh konsep ketuhanannya itu berbeda-beda? Ya karena dasarnya berdasarkan dogma, tidak berdasarkan Alkitab itu sendiri gitu loh, Mas. Makanya itu berbeda-beda gitu. Enggak heran gitu. Artinya apa? Anda menuhankan Yesus itu sebenarnya klaim gitu, Mas. Klaim sepihak gitu loh. Klaim. Kenapa saya mengatakan klaim? Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu klaim namanya, Mas. Contoh gini aja ya. Saya kasih contoh biar Anda terbuka gitu. Misalkan gini. Saya percaya, misalkan gini ya. Saya ini percaya Hanoman itu jelmaan Yesus. Artinya apa? Yesus ingin menjelma
menjadi monyet misalkan gitu ya, dan kemudian menjadi Hanoman gitu. Nah, kalau saya meyakini bahwa Yesus itu adalah jelmaan Hanoman, itu kan klaim. Karena apa? Karena Hanoman sendiri tidak pernah mengatakan dirinya jelmaan Yesus. Hanoman tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi saya mempercayai bahwa Hanoman itu sebagai jelmaan Yesus. Ini kan klaim. Namun saya demi menguatkan klaim ini, saya mengatakan begini. Hanoman itu kan mampu memindahkan gunung. Mana ada monyet yang mampu memindahkan gunung kalau bukan jelmaan Yesus, gitu. Nah, dari sini inilah cuma klaim, dan alasan saya ini cuma menguatkan klaim saya, gitu loh, Mas. Itu klaim. Anda mempercayai Yesus, lihatlah pekerjaan Yesus, lihat, nggak mungkin kalau bukan Tuhan. Itu klaim, menguatkan klaim Anda. Sama seperti saya mengatakan bahwa Hanoman ini jelmaan Yesus. Karena apa? Karena Hanoman mempunyai sifat keyesusan. Mana sifat keyesusannya? Yaitu Hanoman mampu memindahkan gunung. Mana ada monyet mampu memindahkan gunung kalau bukan jelmaan Yesus. Itulah sifat keyesusan Hanoman. Maka itulah secara tidak langsung Hanoman adalah Yesus, gitu. Itu seperti itu klaim Anda, gitu loh, Mas. Nah, setelah saya bertanya pada Anda, apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa dirinya itu sebagai Tuhan? Ya nggak pernah, ya nggak ada, gitu. Apakah pernah Yesus itu mengajarkan bahwa manusia itu agar menyembah dirinya, agar dirinya diakui sebagai Tuhan? Tidak sama sekali. Sama persis dengan saya meyakini Hanoman jelmaan Yesus. Itu yang perlu Anda ketahui, gitu loh. Klaim-klaim seperti itulah keyakinan Anda. Maka wajar kalau di dalam konsep ketuhanan Kristen itu sendiri berbeda-beda, gitu loh, Mas. Beda dengan Islam. Di dalam Islam kalau sudah konsep tauhid itu final, Mas. Tauhid itu final. Konsep ketuhanan di dalam Islam itu final. Tidak akan berubah. Walaupun dia itu Islam apapun, kalau di dalam konsep ketuhanannya sama. Kalau Allah itu Tuhan, Allah itu satu, Allah itu Esa, itu titik, sudah. Gak ada yang beda, gitu loh. Yang berbeda itu cuma cara praktek-praktek ibadahnya, praktek-praktek penafsirannya, gitu. Itu yang beda, gitu loh. Kalau masalah konsep ketuhanan sama, kan beda dengan Kristen. Konsep ketuhanannya berbeda, gitu. Karena berdasarkan dogma, kan begitu. Anda mengatakan lagi, Yesus bukan Tuhan, itu sebabnya apa? Ya sebabnya apa? Ya banyak, Mas. Karena Yesus itu manusia, sebabnya adalah Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa diakui sebagai Tuhan, kan gitu? Itu kan klaim namanya, Mas. Nah, saya nggak mau menuhankan sesuatu yang hanya berdasarkan sebuah klaim, gitu. Ya nggak mau saya punya akal, gitu loh, Mas. Saya punya pikiran, gitu loh. Kalau menuhankan sesuatu yang berdasarkan klaim, walaupun pohon besar aja bisa dijadikan Tuhan. Kalau cuma klaim, gitu loh. Bisa, Mas, gitu loh. Misalkan gini, kayak di zaman Nabi Musa itu ada patung. Patung itu adalah mampu bersuara, patung itu, Mas, di zaman Nabi Musa itu. Kaumnya Nabi Musa ini adalah kaum yang ingkar, gitu. Sehingga dia itu saking pinternya patung ini bersuara, gitu loh. Maka dia itu mengatakan inilah Tuhannya Musa, gitu loh. Padahal dia itu patung, gitu. Tapi patung itu memang dicetak, gitu loh, sedemikian rupa, kemudian patung itu bisa bersuara, gitu loh. Nah, sehingga orang-orang itu mengikutinya, dan itulah kemarahan Nabi Musa pada saat itu, kan gitu. Karena menganggap patung yang bersuara itu sebagai lambang dari Tuhannya Nabi Musa, gitu. Itulah yang disebut berhala, gitu loh, Mas. Nah, itu klaim semua sebenarnya itu, Mas, gitu loh. Dan Anda mengatakan kitab suci itu apa? Mas, sudah saya katakan, kitab suci itu adalah wahyu dari Allah. Dan sumbernya pasti dari satu orang yang disebut dengan Rasul, utusan Allah. Kan begitu, Mas. Nah, kalau sumbernya bukan dari utusan Allah, itu bukan kitab suci namanya, Mas. Contoh gini, dalam Al-Quran ini kan sumbernya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua mulai dari awal sampai akhir Al-Quran itu sumbernya dari satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dari utusan Allah itu, gitu. Nah,
kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW, itu bukan firman Allah gitu loh. Itu bukan gitu loh. Contohnya seperti Bible gitu. Bible itu kan apa ya? Yesus di penjara disebut kitab suci. Itu kan konyol gitu loh. Sumbernya berbeda-beda dikumpulkan jadi satu gitu loh. Itu kan namanya konyol banget gitu loh, Mas. Nah, disitulah yang membuat Anda buntu. Karena apa? Karena Anda sudah tertutup oleh dogma-dogma sejak kecil gitu loh. Mas, begini ya. Maria itu kan mengandung. Kemudian itu punya anak, kan begitu ya. Terus Anda, siapa saksinya berzina? Nah, orang yang hamil tanpa suami itu pasti akan dituduh berzina, kan begitu, Mas. Pasti itu, Mas. Walaupun nggak ada saksi, buktinya hamil gitu. Buktinya itu hamil dan punya anak. Dari siapa bapaknya? Nah, itu kan pasti tuduhan orang-orang Yahudi sehingga ingin merajam Maria itu sudah terbukti dari situ. Ibaratnya Anda mengatakan, misalkan jangan seenaknya aja mengatakan maling gitu. Tapi begini, Mas ya. Kalau memang orang menuduh maling tanpa bukti, tanpa saksi, itu memang tuduhan. Tetapi kalau barang bukti itu sudah ada di rumahnya orang itu, misalkan gini ya, saya ini kehilangan misalkan kehilangan TV lah gitu ya. Terus ternyata TV saya itu berada dalam rumah Anda gitu loh. TV saya berada dalam rumah Anda. Bukti TV saya sudah ada dalam rumah Anda, maka itu membuktikan bahwa Anda ini pencurinya, kan begitu. Sedangkan di rumah Anda tidak ada siapa lagi. Rumah Anda dikunci. Sedangkan TV saya berada di dalam rumah Anda. Itu kan membuktikan bahwa Anda ini sudah mencuri, kan begitu. Nah, bagaimana caranya Anda mengelak gitu? Membela itu. Anda kan pasti di penjara hal itu. Nah, bagaimana cara Anda mengelak? Kan nggak bisa, kan begitu. Nah, begitu juga dengan Maria. Maria ini kan dituduh berzina karena kedapatan terbukti dia itu hamil dan punya anak gitu loh, Mas. Bagaimana caranya agar Maria ini tidak tiba-tiba dia itu tidak dirajam gitu loh? Apa penyebabnya? Nah, saya minta jawaban sesuai dengan apa? Bible Anda gitu loh. Dan Anda nggak ada jawaban di dalam Bible Anda gitu. Anda cuma muter ke sana, muter ke sini, muter ke sana, muter ke sini, fitnah sana, fitnah sini. Jawaban Anda cuma gitu loh, muter-muter. Dan tidak ada jawaban satupun di dalam Bible Anda gitu. Kenapa? Padahal orang Yahudi itu adalah yang taat pada hukum rajam itu. Pasti dirajam orang itu, kan begitu. Kalau memang terbukti seperti itu, kan begitu. Nah, ini tidak dirajam gitu. Apa karena bertunangan sama Yusuf sehingga tidak, ya tambah dirajam, Mas. Karena belum menikah, terus dia itu hamil, ya tambah dirajam gitu loh. Malah keduanya, suami laki Yusuf dan Marianya itu tambah dirajam. Tidak menikah tapi hamil, punya anak, itu malah Yusufnya pun akan menjadi korban gitu loh. Nah, ini cara menyelamatkan dari rajam ini gimana gitu. Nggak ada jawaban di Bible gitu loh, Mas. Itu nggak ada gitu loh, Mas. Pantesan ketika Anda mengatakan pencurinya itu butuh saksi. Itu karena apa? Jangan main tuduh pencuri sembarangan gitu loh. Nah, itu namanya Maria menuduh berzina tanpa, misalkan begini ya, Maria itu nggak hamil misalkan. Maria nggak hamil, dia itu kedapatan dituduh berzina, nggak ada buktinya, nggak hamil, nggak melahirkan, nggak punya anak, itu namanya menuduh gitu, Mas. Tetapi kalau Maria ini hamil dan ternyata punya anak dan tidak punya suami, ini kan sebuah bukti. Hamil dan punya anak itu sudah bukti itu, Mas, gitu loh. Maka dari situ Maria ini akan dirajam oleh orang-orang Yahudi gitu. Nah, cara melepaskan dari rajam ini bagaimana gitu loh. Itu yang tidak ada di dalam Bible. Nah, jawaban itu hanya ada di dalam Al-Quran gitu loh, Mas. Al-Quran lah yang menegaskan bagaimana caranya Maria ini bebas daripada rajam itu. Nah, dari mana Al-Quran ini mengetahui
Dari mana mengetahui? Apakah Anda akan mengatakan, oh itu mencontek, karena apa ya? Karena kisahnya Maria itu seperti Bible. Oh, misalkan bedanya apa? Bayinya bisa ngomong. Ketika bayi bisa ngomong. Nah, itu Anda mengatakan, oh itu beda. Kenapa beda? Padahal di Bible itu begini. Kok di Al-Quran ada bayi yang ngomong gitu? Kan beda. Buntut-buntutnya kan beda, kan begitu Mas. Nah, Anda selalu mengatakan, ini beda, ini buntutnya, coba lihat buntutnya kan beda gitu. Nah, padahal dari mana Al-Quran ini mengetahui tentang peristiwa itu gitu loh? Dari mana? Itu semua adalah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Maria ini lepas dari hukum rajam gitu. Maka Maryam menegaskan begini, Siti Maryam ini menegaskan begini. Kalau memang kalau saya tidak pernah berzina, kalau Anda tidak percaya, silakan tanyakan ke bayinya itu gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah orang-orang Yahudi itu sudah mengepung Maria, menanyakan, maka akhirnya apa? Akhirnya bertanya kepada si bayi itu gitu. Apakah benar kamu bukan hasil bersinar? Maka Nabi Isa ini yang masih kecil, yang masih bayi, dia itu berkata, ibu saya bukanlah pezina, tetapi saya adalah seorang nabi Allah, seorang utusan Allah. Saya akan menjadi seorang nabi gitu loh. Nah, dari situlah kemudian hukum rajam itu tidak lagi berlaku. Karena apa? Karena bayinya sudah menegaskan gitu loh Mas. Itu hanya ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam Bible Anda gitu. Kalau Anda masih mengatakan, Al-Quran itu mencontek, kalau beda buntut, lihat buntutnya, masa bayi bisa bicara gitu. Nah, kalau seandainya Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Nabi Isa itu menjawab semua pertanyaan orang-orang Yahudi, maka Maria ini pasti akan dirajam gitu loh. Nah, jawaban ini hanya ada di dalam Al-Quran gitu loh, tidak ada di dalam Bible gitu. Apa itu artinya apa? Al-Quran ini menyempurnakan gitu loh Mas. Nah, jangan Anda berkata kalau beda itu bukan wahyu apa segala macam. Dari sini, dari kisah Maria aja itu sudah membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar penyempurna kitab-kitab terdahulu gitu loh. Karena apa? Apa yang terjadi? Pembelaan Yesus di dalam Al-Quran, pembelaan Nabi Isa di dalam Al-Quran ini jelas. Bayinya ini bisa bicara, bahwa bayinya ini mengatakan membela ibunya, bahwa ibu saya bukanlah seorang pezina dan saya adalah seorang nabi. Saya akan menjadi seorang nabi, saya akan menjadi seorang utusan Allah gitu. Inilah di antara mukjizat. Nah, perlu Anda ketahui, mukjizat itu bukan Tuhan yang bermukjizat itu. Yang bermukjizat itu adalah manusia yang diberi keutamaan. Gitu loh. Yang bermukjizat itu bukan Tuhan. Jangan mengira yang bermukjizat itu Tuhan gitu. Yesus bermukjizat berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Nabi Musa bermukjizat berarti Nabi Musa bukan Tuhan. Nabi Muhammad bermukjizat berarti Nabi Muhammad bukan Tuhan gitu loh Mas. Karena apa? Karena yang memberi mukjizat itu adalah Allah gitu. Tuhan tidak butuh mukjizat gitu Mas. Tuhan itu sudah maha kuasa, sudah melebihi mukjizat itu sendiri gitu loh. Nah, itulah bukti apa? Itulah bukti bahwa Al-Quran ini adalah memang benar-benar firman Allah. Apa yang tidak ada di dalam Bible, semuanya ada di dalam Al-Quran gitu loh Mas. Jawabannya, kenapa ibunya Yesus ini sampai tidak dirajam? Padahal itu peristiwa itu sangat genting sekali gitu. Maka yang menjawab semua itu adalah Al-Quran gitu. Itu buktinya bahwa Al-Quran itu lebih sempurna daripada Bible itu sendiri gitu loh. Kalau Anda hanya berdasarkan Bible, maka sampai muter-muter kemanapun Anda nggak akan bisa menjawab kenapa Maria ini tidak sampai dirajam gitu. Siapa yang membela? Apakah Yusuf? Kalau Yusuf yang membela, tetapi dia itu belum menikah, pasti akan dirajam keduanya gitu.
Itu yang perlu Anda sadari gitu loh. Bahwa kenapa di dalam Al-Quran ini ketika misalkan kisah Maria ini berbeda. Misalkan gini, dia itu bukan seorang pelacur, dia itu bukan seorang pezina, dan juga anaknya si Nabi Isa ini bisa berbicara ketika masih kecil. Nah, ketika masih kecil inilah yang mampu menyelamatkan ibunya gitu loh. Sehingga orang-orang itu mundur dari mau merajam Maria gitu loh. Itu yang tidak bisa dipantah oleh Anda gitu loh, Mas. Anda ini kan cuma nyerocos gak ada buktinya. Pertanyaan saya nggak pernah Anda jawab gitu. Muter ke sana, muter ke sini gitu. Dan Anda hanya beralasan, oh tidak, ada Roh Kudus, Mas. Pada zaman itu, pada zaman Yahudi, itu gak percaya Roh Kudus, malaikat Roh Kudus apa segala, gak percaya seperti itu, Mas. Kalau hukum Taurat harus ditegakkan gitu. Kalau cuma alasan Roh Kudus yang mengatakan begitu, hamil Roh Kudus, ya tetap dipancung, Mas, gitu, tetap dirajam gitu, tetap dirajam. Hukuman itu tetap harus terlaksana gitu. Nah, dari sinilah maka Al-Quran memberikan informasi kepada kita gitu, bahwa yang membuat Maria ini tidak dirajam adalah anaknya sendiri, adalah Yesus itu sendiri, adalah Nabi Isa itu sendiri. Kenapa? Karena dalam masih buaya, masih kecil itu bisa ngomong gitu loh. Ibu saya bukanlah pezina gitu. Saya akan dijadikan menjadi seorang rasul dan akan patuh kepada seorang hamba Allah dan akan menjadi seorang rasul. Itulah jawaban Nabi Isa ketika masih bayi, masih dalam buayan. Sehingga apa? Orang-orang itu kaget, orang-orang itu mundur dari merajam Maryam gitu loh, Mas. Dan itu tidak ada di dalam Bible gitu loh, Mas. Tidak ada diinformasikan di dalam Bible gitu. Dari mana Al-Quran ini mendapatkan informasi? Kalau Anda mengatakan apa Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana? Ayo coba. Saya ingin tahu. Apakah di Biblemu ada tentang menceritakan tentang bahwa Yesus itu berbicara saat masih kecil? Ketika ditanya ingin dirajam, ya enggak ada. Terus Al-Quran ini dapat dari mana? Sedangkan di dalam kitab-kitab terdahulu enggak ada gitu, seperti itu gitu. Dari mana Nabi Muhammad mendapatkan informasi seperti itu? Nah, itulah firman Allah. Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW gitu loh. Sehingga apa? Mengatakan Nabi Isa itu berbicara dan membela ibunya saat dalam buaya. Gitu. Nah, itulah bukti bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa ini mampu menyelamatkan ibunya ketika dia itu lahir gitu. Dan membebaskan ibunya sehingga ibunya itu terbebas dari hukuman rajam gitu loh, Mas. Nah, kalau Anda berpatokan tidak mempunyai berpatokan kepada Alkitab suci Anda, ya pasti dirajam itu, Mas. Maria itu, Mas. Nah, jawaban yang dari masalah tersebut hanya ada di dalam Al-Quran gitu. Dan tidak terdapat di dalam kitab sucinya Anda gitu. Yang menjawab semua itu adalah ada di dalam Al-Quran gitu. Dari mana Nabi Muhammad mendapatkan informasi itu gitu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau bukti-bukti seperti itu masih Anda ngeyel, masih Anda mengatakan Al-Quran mencontek, berarti hati pikiran Anda itu sudah karat gitu loh, Mas. Sudah karat dengan dogma gitu.